Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan video mengenai cara membuat daftar isi otomatis. Untuk lebih jelasnya, saksikan video ini sampai akhir ya. Pertama, tentunya kita akan memilih aplikasi Word. Kita klik, lalu kita fullkan, dan di sini ada blank dokumen. Nah, yang pertama kita pilih tentunya adalah font. Font yang akan kita pakai itu Times New Roman. Lalu dengan ukuran font 14 dan posisi di tengah. Kita tulis sebagai contoh cover script. Nah, setelah itu kita akan memilih layout, lalu ke breaks dan next page. Nah, ini akan terjadi seperti ini ya teman-teman. Ini tuh fungsinya adalah agar cover tidak termasuk pada daftar isi, artinya cover tidak dinomori seperti itu. Lalu kita tulis di sini contoh, ini hanya contoh ya teman-teman. Ini ada lembar pengesahan. Lalu kita scroll, kita klik 2 kali. Nah, ini ada footer. Nah, ini di footer ini ada section 1, ini ada section 2. Nah, perbedaannya yang tadi saya sudah jelaskan agar di cover tidak ada nomornya seperti itu. Lalu pada lembar pengesahan ini kita mulai isi nomor dengan page number. Nah, kita klik bottom of page, kita pilih di plain number 2 atau posisi yang di tengah. Nah, kita klik. Ini kan nomor 2 ya teman-teman. Nah, biasanya tuh di lembar pengesahan ini tuh dengan huruf Romawi. Lalu kita blok, kita ubah menjadi format page number, lalu kita pilih angka Romawi, start, kita tulis 2, oke. Nah, lalu kita klik link. Nah, selanjutnya kita close. Jadi di sini sudah. Lalu selanjutnya kita akan kursornya kita pindahkan sebelah sini ya teman-teman. Lalu kita CTRL atau Ctrl Enter, kita ketik di sini daftar isi. Lalu kita Ctrl Enter lagi, kita tulis di sini daftar gambar. Lalu kita Ctrl Enter lagi, kita ketik di sini daftar tabel. Dan yang terakhir kita kontrol lagi daftar lampiran. Nah, ini sudah ada otomatis ya teman-teman, sudah ada nomornya. Lalu selanjutnya kita akan ulangi yang tadi, layout, breaks, next page. Nah, kita isi di sini dengan bab 1 pendahuluan. Nah, karena di sini masih 2 Romawi, kita ubah ya teman-teman. Format page number, kita ubah ke angka biasa. Lalu kita ubah ini dimulai dari nomor 1. Nomor 1. Oke, nah ini sudah nomor 1 ya teman-teman. Nah, ini terlihat perbedaannya ya. Lalu kita tuliskan kembali di bab 1 ini. Biasanya ada, coba dulu fontnya menjadi 12 ya teman-teman. Bisa kita ada latar belakang, lalu rumusan masalah. Nah, kita ini ketik terlebih dahulu tanpa harus menambahkan poin. Misalkan di latar belakang poin A atau poin B di rumusan masalah itu jangan dulu ya teman-teman, kita isi seperti ini dulu. Nah, lalu untuk di bab satunya, di pendahuluannya kita blok, lalu kita klik heading, kita klik kanan, ada di modify. Nah, di name heading ini kita ubah ya teman-teman menjadi judul.
Lalu kita ubah fontnya jadi Times New Roman, kita ubah lagi di angka 14, lalu kita ubah warnanya menjadi hitam dan posisinya di tengah. Oke, ini seperti ini sudah otomatis ya teman-teman. Kita blok terlebih dahulu di bagian semua judul. Misalkan kita dari lembar pengesahan, kita klik heading 1, lalu daftar isi, kita klik heading 1, di daftar gambar kita klik heading 1, daftar tabel, daftar lampiran juga. Nah, sekarang sudah di semua judul. Kita mulai di subjudul. Kita bisa langsung blok 2 ya teman-teman. Lalu kita klik heading 2, klik kanan, di modify. Nah, di sini ditambahkan subjudul. Lalu fontnya Times New Roman, ukurannya 12, warna hitam. Nah, kita di sini tambahkan di bagian format numbering. Ada di sini huruf-huruf kapital, kita klik. Oke. Lalu oke, ini dia latar belakang dan rumusan masalah sudah otomatis tuh teman-teman. Lalu selanjutnya ada di bab 2. Misal kita di sini mulai bab 2, kerangka berpikir. Kita blok ke tengah. Jika fontnya merasa berbeda, kita samakan, lalu kita enter. Nah, ini di kerangka berpikir. Lalu misalkan kita tambahkan gambar di latar belakang, kita cari dulu gambarnya teman-teman. Kita tambahkan apa ya kira-kira yang ada, pictures, screenshot. Misalkan kita akan menambahkan screenshot artikel misalkan. Nih, kita perkecil. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan ini ya. Lalu di sini kita enter. Nah, di bagian bawahnya ini kita arrange. Lalu kita insert caption. Nah, di sini misalkan picture 1. Kita new label gambar 1 titik. Spasi ya teman-teman. Oke. Nah, kita tambahkan di sini misalkan gambar titik 1 itu artikel. Nah, sudah ada captionnya teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah, misalkan di kerangka pikir ini kita enter dulu. Kan kita di sini akan menambahkan, ini ada berubah, kita ubah lagi ke Times New Roman. Kita ketik A, lalu kita misalkan isi dengan teori belajar. Lalu di teori belajar ini misalkan kita akan menggunakan tabel seperti ini. Kita sesuaikan dulu teman-teman. Nah, misalkan di sini kita ke reference lagi teman-teman. Kita insert caption lagi. Terus kita new label. Kita isi tabel 2 titik. Oke. Tambahkan. Nah, mungkin kita bisa sejajarkan kembali ya teman-teman.
dengan cara geser. Misalkan di tabel 2 ini ada kita isi teori belajar. Nah, lalu kita kembali nih ke daftar isi teman-teman. Kita ke enter table of contents, kita pilih yang nomor 1. Nah, ini sudah ada teman-teman. Kita hapus di bagian kontennya, lalu kita blok, kita ubah fontsnya Times New Roman. Ada daftar gambar, kita ke reference, lalu kita tabel of figures, lalu caption tabel, kita pilih gambar 1. Oke, nah di sini sudah ada ya daftar gambarnya teman-teman. Lalu kita daftar tabel. Kita lakukan hal yang sama juga. Di sini ada insert of table figures. Lalu kita klik tabel. Oke, nah ini ada teori belajar. Lalu selanjutnya ada di lampiran teman-teman. Kita misalkan teman-teman ingin menambahkan lampiran apa gitu. Di sini boleh nih teman-teman menambahkan lampiran 1 titik. Oke, teman-teman. Lalu oke, nah ini sudah ada ya teman-teman lampirannya. Kita kembali ke atas di sini di lampiran. Kita ke insert table of figures. Di sini sudah lampiran ya. Lampiran 1. Oke, nah ini sudah jadi teman-teman. Kita scroll ke atas. Tuh. Jadi sudah ya teman-teman, ini adalah cara agar daftar isi otomatis. Tuh, sudah jadi teman-teman. Jadi jika teman-teman menambahkan tuh tidak perlu diulang. Jadi misalkan kita menambahkan apa nggak diupdate. Kalau misalkan kita di sini akan menambahkan di lampiran, misalkan kita tulis di sini, kita misalkan tambahkan di sini bab 3 kesimpulan. Nah, kita blok, kita heading 1, kita kembali ke atas. Nah, kita update. Nah, di sini langsung ada ya teman-teman, bab 3 kesimpulan. Kita blok kembali, kita sesuaikan di Times New Roman. Oke, baik, itu teman-teman tutorial membuat daftar isi otomatis.